kembali saya akan mempresentasikan pandangan masyarakat suku Dawan Timur Tengah Utara tentang kematian. Kehidupan dan kematian manusia ibarat sekeping mata uang. Keduanya bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Ketika roda kehidupan menampakkan diri sebagai realitas kepenuhan warna-warni, maka kematian seolah-olah menjadi sebuah ironi penuh niscaya. Sebagai sebuah keniscayaan, kematian lalu dimaknai dan disikapi oleh manusia secara berbeda-beda. Sebagai bagian yang terpisahkan dari komunitas manusia, masyarakat suku Dawan di Timur Tengah Utara memiliki cara pandang dan sikap terhadap peristiwa kematian manusia. Mereka menyebut kematian dengan kata maten, yang artinya mati atau tidak bernyawa lagi. Kata maten tidak hanya digunakan untuk menyebut manusia, tetapi juga semua makhluk yang hidup yang mati. Mereka berpandang bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Kepercayaan yang demikian bertolak dari hubungan mereka dengan orang-orang yang sudah meninggal dan juga dengan wujud tertinggi yakni Wisneno Najalin selaku kuasa prima. Terlepas dari keyakinan bahwa ada setidaknya kehidupan setelah kematian, masyarakat suku Dawan di Kabupaten Timur Tengah Utara sering hanya menyikapi peristiwa kematian secara negatif. Itulah sebabnya sampai saat ini masyarakat suku Dawan di Timur Tengah Utara selalu berusaha menyikapi peristiwa kematian dengan berbagai ritus atau upacara. Ritus-ritus yang mereka lakukan umumnya masih memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dan karenanya dapat menjadi acuan dalam menapaki kehidupan pada zaman modern saat ini. Masyarakat suku Dawan di Timur Tengah Utara menyebut kematian dengan kata maten. Secara harafiah, maten berarti mati atau tidak bernyawa lagi. Kata maten merujuk pada kematian semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Mereka yang meyakini bahwa adanya dua bagian dalam diri manusia. Bagian pertama adalah tubuh jasmani, yaitu raga yang dapat dilihat. Bagian kedua adalah tubuh rohani, yakni manusia, jiwa manusia yang tidak kelihatan. Tubuh jasmani disebut auf, sedangkan jiwa tubuh rohani disebut semanaf. Auf dan semanaf merupakan satu kesatuan dari diri manusia. Peristiwa kematian dipahami sebagai saat semanaf meninggalkan auf. Kematian semanaf meninggalkan auf merupakan tubuh manusia menjadi kaku. Tubuh manusia yang sudah kaku disebut nitu, yang berarti mayat. Kata nitu juga digunakan untuk menyebut orang yang sudah lama meninggal dunia. Pada hakikatnya, masyarakat suku Dawan memahami peristiwa kematian dan dua perspektif, yakni kematian merupakan saat terakhir hidup manusia di bumi, sekaligus peristiwa kembalinya manusia kepada asalnya, yaitu Wisneno Wisnaijaan, Tuhan Sang Pencipta. Secara sederhana, kematian dimengerti sebagai peralihan dari kehidupan di dunia sekarang menuju kehidupan bersama Wisneno Wisnaijaan. Peristiwa kembalinya manusia kepada Wisneno Wisnaijaan melalui kematian menjadi suatu fakta yang masih penuh misteri dan sulit dipahami melalui kajian-kajian ilmiah. Kepercayaan atau iman merupakan satu-satunya pegangan dasar untuk lebih memahami arti kematian manusia. Yang kedua, kematian merupakan peristiwa pertemuan kembali antara arwah orang-orang yang baru saja meninggal, arwah anggota keluarga yang telah lama meninggal. Arwah orang yang baru meninggal diyakini akan dijemput oleh arwah para pendahulu dengan penuh sukacita dan dibawa ke tempat para arwah berkumpul.
Mereka meyakini bahwa arwah semua orang mati berkumpul bersama di satu tempat. Tempat para arwah berkumpul disebut Pahnitu. Suku dawan tertentu di Timur Tengah Utara berkeyakinan bahwa Gunung Mutis, salah satu gunung tertinggi di Pulau Timur bagian barat, merupakan salah satu Pahnitu. Berdasarkan waktunya, masyarakat suku Dawan di Timur Tengah Utara membedakan kematian manusia atas dua kategori, yakni kematian yang ditakdir dan kematian yang mungkin terjadi. Kematian yang ditakdir adalah satu kematian yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Kematian manusia yang ditakdir dipahami sebagai suatu peristiwa di mana semanaf atau jiwa sudah waktunya dapat meninggalkan auf atau badan karena kehendak Wisneno Wisjan. Mereka memiliki pemahaman bahwa Wisneno Wisnaijaan adalah pemilik segala sesuatu yang berada di bumi maupun yang di langit, termasuk manusia. Sedangkan kematian yang mungkin terjadi adalah suatu keadaan di mana ada kemungkinan semanaf atau jiwa dipaksa oleh yang lain selain Wisneno Wisnaijaan untuk meninggalkan auf atau badan sebelum ajalnya tiba. Dalam konteks ini, manusia dapat berupaya menyelamatkan hidupnya dari ancaman kematian. Mereka biasanya menyebut kategori kematian manusia ini dengan istilah kematian yang tidak wajar atau mayat neklaa, yakni kematian yang dipaksakan. Mereka berpandangan bahwa selain Wisneno masih terdapat kekuatan lain yang dapat memungkinkan seseorang meninggal dunia. Masyarakat suku ini menempatkan dua kategori tersebut berdasarkan pengalaman empiris ketika berhadapan dengan realitas kematian manusia.